Halo sahabat diabetes semua, kembali lagi bersama saya Dr. Amel dalam Pojok Diabetes. Nah, sahabat diabetes, Pojok Diabetes kali ini kita akan bahas mengenai pengobatan diabetes. Kalau sahabat diabetes sudah tonton nih episode-episode sebelumnya, kita sudah bahas mengenai penanganan diabetes dari olahraga, aktivitas fisik, diet, dan juga obat. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam nih mengenai obat diabetes. Karena dalam praktik sehari-hari ini kita masih sering nih menemukan misinformasi atau anggapan-anggapan yang salah mengenai terapi obat. Nah, bersama saya sudah ada nih Dr. Abe Wardoyo, spesialis penyakit dalam yang akan menjelaskan mengenai terapi obat. Halo dokter. Halo Amel. Baik dok. Nah dok, kita langsung saja ya dok ya. Nah, menurut pendapat dokter nih, bagaimana sih dok kalau pengobatan diabetes itu secara alami saja, jadi tidak menggunakan obat-obat yang berbahan dasar kimia? Karena banyak yang menganggap nih dok, kalau obat kimia itu mengganggu ginjal, atau kalau pakai obat itu diabetesnya sudah parah sekali. Bagaimana pendapat dokter? Ya, jadi obat itu berunsur kimia. Obat-obatan yang dalam tanda petik herbal itu kalau kita kaji betul-betul diteliti, itu juga mengandung unsur kimia juga. Jadi semuanya itu ya ada kimianya. Tapi tentunya kalau obat sudah melewati suatu penelitian atau uji yang mendalam dari sisi keamanannya, juga efektivitasnya, juga dosisnya, juga apa yang tidak boleh diberikan pada obat itu, kondisi-kondisi apa yang tidak boleh diberikan. Jadi pada obat itu sudah tersusun sedemikian rupa secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dikonsumsi. Kalau kita bicara tentang alamiah, yang alamiah itu ya diet dan olahraga, itu alamiah. Ya, jadi kalau pengobatan alamiah untuk penyandang diabetes ada nggak? Ada, yaitu diet dan olahraga. Dietlah secara sungguh-sungguh, secara benar, dan olahragalah secara sungguh-sungguh dan benar. Pasti tidak ada efek samping sama sekali, karena diet pasti tidak ada efek samping, olahraga asal kita melakukannya dengan baik dan benar tidak akan cedera. Demikian. Jadi yang ekstrak-ekstrak apa itu juga belum tentu aman gitu ya dok ya. Betul. Nah, semakin kesini itu kan obat diabetes semakin banyak ya dok ya, makin generasi baru itu banyak. Nah, cara kerja obat diabetes itu semua sama atau enggak ya dok? Ya, jadi obat diabetes itu berbagai macam dan tentunya berbagai macam pula cara kerjanya ya. Ada obat yang dia bekerja merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Ada juga obat yang memperbaiki sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin sehingga insulin itu baik bekerjanya, efektif bekerjanya. Ada juga obat yang kemudian menghambat suatu hormon yang ada di pencernaan sehingga hormon tersebut yang berfungsi, yang berefek menaikkan gula darah menjadi tertekan. Ada juga obat yang sengaja diminum atau dikonsumsi ketika di tengah-tengah makan agar supaya karbohidrat yang ada di dalam makanan yang kita asup itu dihalang-halangi. Demikian juga ada obat-obatan yang lain yang sifatnya mensubstitusi ya. Misalnya kalau insulin tubuh kita tidak efektif, ya kita menggunakan insulin untuk supaya gula darah kita menjadi turun. Jadi obat diabetes itu pekerjaannya tidak satu cara, tetapi berbagai macam cara. Dan itu kemudian nanti dokterlah yang akan menilai, menganalisis. Setiap pasien tentunya berbeda. Oh, yang ini karena dia resistensi insulinnya tinggi, kita kasih obat untuk menurunkan resistensi insulin. Oh, pasien yang ini tampaknya produksi insulinnya kurang, kita kasih obat untuk merangsang produksi insulin. Oh, yang satu ini kayaknya insulinnya sudah tidak mampu bekerja sama sekali, kita kasih insulin. Dan ada juga obat-obatan yang memang diperuntukkan secara khusus ya. Misalnya seorang ibu hamil, itu yang diperkenankan adalah insulin. Ibu hamil tersebut apabila melahirkan, menyusui bayinya, yang paling aman adalah insulin. Itu dari segi safety atau segi keamanannya. Jadi berbeda-beda, dan itu dokterlah yang nantinya akan memilih
untuk pasien, tiap-tiap pasien berbeda-beda. Demikian Dr. Amel. Berarti harus tetap konsultasikan ke dokter ya dok, karena ada yang saya ternyata pas dicek gula darahnya tinggi, tapi suami saya pakai obat ini, jadi saya konsumsi aja obat itu nggak bisa ya dok? Karena berbeda-beda. Jadi individualisasi obat. Oke dok. Nah, lalu cara konsumsi obat nih dok, apakah benar kalau obat diabetes itu lebih baik dikonsumsinya 3 kali sehari aja, biar dosisnya terbagi-bagi gitu dok, lebih kecil dosisnya? Ini pendapat yang juga tidak tepat ya, karena obat itu diciptakan ada masa kerjanya atau lama kerjanya. Mengapa ada obat yang dianjurkan atau digariskan, dipastikan diminum 1 hari 1 kali? Karena obat tersebut kalau masuk di dalam tubuh kita, dia bekerja mengendalikan gula selama 24 jam. Maka diminum 1 hari 1 kali. Ini ketentuannya. Kenapa obat itu diminum sehari 2 kali? Karena obat tersebut di dalam tubuh bekerja secara efektif dalam 12 jam. Sehingga dia diminum 2 kali sehari. Ada juga obat yang diminum 3 kali sehari. Berarti obat tersebut hanya mempunyai masa kerja tiap 8 jam. Janganlah obat yang diminum harusnya 24 jam, kemudian karena pengertian yang salah, dibagi 3, diminum sepertiga. Ini kerjanya nanti tidak efektif. Ya, demikian. Jadi nggak bisa ya dok, misalnya makannya saya lebih banyak nih malam, jadi saya minum lagi waktu malam-malam gitu, nggak bisa ya dok ya? Kita ada aturan pakainya. Lalu dok, untuk konsumsi obat diabetes itu harus terus-menerus dengan dosis yang selalu sama atau bagaimana dok? Tiap-tiap penyandang diabetes kan dinamik ya, berubah-ubah. Kadar gulanya juga bisa berubah-ubah. Jadi obat yang sekarang misalnya 2 mg ya dalam beberapa saat kemudian bisa saja menjadi 3 mg, bisa juga menjadi 1 mg. Bahkan bisa juga nanti dihentikan pengobatannya. Jadi tergantung kepada bagaimana kendali gula. Nah, kendali gula inilah yang dipantau setiap saat. Kemudian dokterlah yang kemudian mengatakan, oh ini harus diturunkan ini dosisnya. Oh yang ini harus dinaikkan dosisnya. Oh yang ini bisa di stop nih dosis konsumsi obatnya. Jadi tidak bisa dipukul rata 1 mg diminum sepanjang tahun 1 mg terus. Tidak bisa begitu. Ya, karena nanti berdampak yang buruk. Ya. Jadi itu pentingnya kontrol ya dok ya. Kita harus kontrol untuk mengetahui kadar gula darah kita itu sebenarnya baik atau enggak sih, terkontrol atau tidak sih. Jadi nanti dokter yang akan menentukan dosisnya ini perlu dinaikkan atau diturunkan atau bisa berhenti gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah dok, ada nih pasien-pasien kalau ditanya minum obatnya teratur nggak sih dok? Ternyata tidak teratur. Minumnya itu kalau ada keluhan saja, misalnya sakit kepala atau nggak enak badan, kaki kebas, baru minum obat. Karena merasanya kalau nggak ada keluhan ini, merasa gula darahnya selalu baik, sehat-sehat aja. Nah itu sebenarnya benar nggak sih dok kalau seperti itu? Jadi komplikasi diabetes seperti kita ketahui ada yang dikatakan komplikasi kronik. Komplikasi kronik itu adalah komplikasi yang menaun. Sekarang mungkin saya menyandang diabetes, saya belum merasakan apa-apa. Kenapa saya mesti mau minum obat? Gula saya agak tinggi pun saya juga tidak merasa apa-apa. Tapi ingat, bukan berarti proses komplikasi itu berhenti. Proses komplikasi akan berjalan terus, perlahan-lahan, sampai nanti suatu ketika muncul. Nah, pada saat muncul kemudian kita mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah, komplikasi yang sudah berjalan itu yang irreversible, tidak bisa balik kembali, itu tidak akan kita bisa perbaiki. Jadi walaupun kita tidak merasakan sesuatu yang kita rasa tidak nyaman atau tidak enak, tetapi kita digariskan perlu mengkonsumsi obat untuk mengendalikan gula, ya konsumsilah agar supaya target gula darah kita terkendali baik, yaitu sebelum makan kurang dari 130, 2 jam pasca makan atau 1 jam pasca makan kurang dari 180, dan kemudian kita periksa HbA1c setiap 3 bulan, itu angkanya di bawah 7. Itulah kegunaannya kita minum obat dan mengontrol daripada yang kita lakukan.
Demikian, Dr. Amel. Kalau kadar gulanya sudah baik, HbA1-nya sudah baik, obat itu terus diminum berarti kan ya dok ya? Tetap diminum agar supaya tetap baik. Nah, kemudian nanti dokter akan mempertimbangkan apabila dirasa target itu sudah tercapai dalam waktu yang lama, bahkan targetnya itu sudah di angka yang lebih bawah, mungkin dokter akan mempertimbangkan untuk mengurangi dosisnya. Ya, kemudian dia evaluasi lagi, dokter akan mengevaluasi lagi. Apabila tetap baik, akan dicoba dikurangi lagi dosisnya. Apalagi kalau terjadi efek samping, misalnya seseorang mengkonsumsi obat dengan takaran 3 mg menjadi hipo atau ngedrop. Nah, kita akan kurangi menjadi 2 mg. Andai kata pun 2 mg hipo lagi, kita kurangi lagi menjadi 1 mg. Oh, ternyata dengan 1 mg nyaman, tidak terjadi efek hipoglikemi. Ya, kita teruskan obat tersebut dalam waktu yang kita nanti evaluasi secara berkala. Demikian, Dr. Oke, baik dok. Sekali lagi tidak bisa pakai perasaan ya dok ya. Ya, Kadar gula harus darah kita tuh ukur. cek gitu ya dok. Nggak ada keluhan, jadi merasanya aman, gula darah baik. Nah, sahabat diabetes sekarang lebih paham kan dan lebih mengerti mengenai obat diabetes. Terima kasih dokter atas penjelasannya dan meluruskan nih yang anggapan yang tidak benar selama ini di masyarakat. Nah, sahabat diabetes selalu konsultasikan ke dokter mengenai penanganan diabetes Anda. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode Pojok Diabetes selanjutnya. Sampai jumpa, Sampai jumpa. dan salam sehat. Sahabat diabetes.